Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walhamdulillah alladzi a'adana minal a'idina wal faizin asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Jamaah sekalian yang berbahagia, masih dalam suasana Syawal, kita saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita semua dan mari kesempatan ini kita pakai untuk kita sekedar refresh ya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan karena terdapat beberapa istilah ya yang terkadang kita sudah sering menggunakan istilah tersebut namun dalam penerapannya, dalam maknanya ternyata masih jauh dari aslinya gitu kira-kira ya. Contoh yang sederhana ya, dalam suasana Idul Fitri ini baik yang muslim maupun non muslim itu ucapannya sama, minal aidin wal faizin gitu. Cuma persoalannya mereka paham nggak sih tentang kata minal aidin wal faizin itu gitu. Atau kita sendiri sebagai seorang muslim apakah tahu asal usul daripada minal aidin wal faizin itu sehingga yang dipahami adalah sesuai dengan di kartu lebaran atau di spanduk minal aidin wal faizin bawahnya artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal dari segi aslinya, asal usulnya itu nggak tepat makna tersebut. Minal aidin wal faizin itu bukan artinya mohon maaf lahir dan batin, karena dia adalah sebuah penggalan dari doa orang Arab itu kalau di bulan Syawal mereka mengatakan ja'alallahu lana walakum minal aidin wal faizin. Di kita dipenggal. Emang kadang-kadang kita sering memenggal-menggal sih ya. Nama Muhammad panggilnya Mamat. Ya, Muhammad terpuji, Mamat apa artinya Mamat? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamat. Mati, mamat itu artinya. Iya, mamat itu. Jadi ada seorang jamaah haji waktu itu pergi haji sampai di sana ditanya oleh Syekh Arab itu, Mas muka anta, siapa namamu? Mamat. La. Anta hai, engkau hidup. La mamat. Nama kamu siapa? Mamat. La, katanya. Enggak. Nama kamu itu tidak mamat ya. Kamu hidup gitu. Waduh, susah ya. Mamat kalau Arab yang mati ya. Kalau kita disingkat Muhammad jadi kan begitu kan? Ya, Abraham bagi orang sana, kita Ibrahim. Di kita dipenggal jadi apa? Baim, Boim, Ismail. Kalau orang orang Kristen bilang Samuel. Kalau kita Mail. Pengen singkat-singkat aja gitu. Nah ini juga minal aidin wal faizin itu penggalan dari sebuah doa. Ya, dari sebuah doa. Ja'alallahu lana minal aidin wal faizin. Nah, jadi awalnya itu semoga Allah menjadikan kita dan kalian semua ini termasuk dari al-aidin, orang-orang yang kembali. Orang-orang yang kembali. Kembali kepada apa maksudnya? Kepada fitrahnya. Gitu. Kepada fitrahnya. Jadi selama sebulan itu maka ketika itu keluar mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah kita dan al-faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang, faiz. Satu orang namanya Faiz. Fauzi, Fauzan. Nah, itu Fauzia, itu artinya menang.
Ada sini Pak Fauzi. Nggak ada ya? Oh, di Bekasi ada ya? Fauzan, Faiz, itu artinya menang itu. Semoga kita menjadi orang-orang yang menang, begitu kira-kira ya. Nah, kita kalau berbicara tentang fitrah, ayo kita ingat ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Man soma Ramadana imanan wahtisaban kharaja min Ramadan kayaumin waladathu ummuh. Siapa yang bagus ibadah Ramadannya, kata Nabi, karena dilakukan dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dia keluar dari Ramadan seperti bayi yang baru lahir kembali. Bayi yang baru lahir, kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir dari perut ibu yang manapun, baik muslim maupun non-muslim, menurut konsep Islam, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Kita keluar dari Ramadan, insya Allah kata Nabi, fitrah. Seperti bayi yang lahir kembali. Gitu loh. Newborn istilahnya, newborn. Lahir lagi. Seperti bayi lagi. Gitu. Nah, lagi-lagi kita salah kaprah. Sama kayak minal aidin. Diartikan mohon maaf lahir batin. Fitrah. Begitu dengar kata fitrah, langsung yang terucap apa? Bukan. Kaitannya artinya. Bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Berarti bayi itu apa? Suci. Apalagi? Bersih. Nggak kotor. Nggak ada noda. Itu fitrah. Itu menurut kita. Tapi kalau kita lihat arti yang sebenarnya, itu fitrah itu nggak ke sana arahnya. Nggak ke sana. Betul-betul nggak ke sana. Cuma karena ibaratnya udah kita ketahui sejak lama, terus dimaknai seperti itu, lama-lama akhirnya terjadi pembenaran seolah-olah benar. Begitu nggak kira-kira? Coba dalam dunia umum, kalau sesuatu itu diulang-ulang, akhirnya menjadi apa? Menjadi pembenaran gitu, seolah-olah kayak gitu ya. Ya, sering saya bilang kan, kalau bagi Anda yang tinggal di kota Bogor, itu ada makanan khas Bogor namanya toge goreng, betul? Itu togenya digoreng atau direbus? Kenapa dibilang toge goreng? Karena sesuatu yang diulang-ulang itu terjadi pembenaran. Akhirnya kita bisa nggak bilang, di sini sedia toge rebus. Kira-kira laku nggak? Iya, ada kolam, air dari bawah ke atas sama air mancur dari atas ke bawah, pancur-pancuran. Kalau dari bawah ke atas namanya muncrat. Benar. Ya, air dari bawah ke atas namanya apa? Wah, airnya muncrat kan gitu kan? Orang dari bawah ke atas muncrat. Bisa nggak kita bilang jamu sudah muncul cap air muncrat? Nggak bisa. Karena itu sudah sesuatu yang terulang-ulang, akhir terjadi sebuah pembenaran. Padahal itu salah, betul nggak? Padahal salah. Seorang ibu lagi ngulek di cobek gitu ya. Bu lagi ngulek apa bu? Ngulek sambal. Padahal yang diulek apa? Cabai, bawang, dan sebagainya. Itu sesuatu yang lumrah ya di dalam dunia apa namanya masyarakat. Intinya ada terjadi salah kaprah. Fitrah diartikan bersih, suci. Men gampangnya aja begitu ya. Padahal coba lihat fisiknya bayi begitu lahir keluar dari rahim ibu, apakah bersih? Enggak, dia bercampur dengan darah, bercampur dengan kotoran, bercampur dengan air ketuban. Coba itu. Inilah di sini kita harus betul-betul memahami fitrah itu bukan itu tujuannya, bukan ke sana larinya. Nah, sucinya itu suci yang bagaimana nanti kan kita lihat ya. Oke, kita lihat fitrah itu dari bahasa Arab ya, dari kata fatoro. Dari kata apa? Fatoro. Ya, bentuk masdarnya itu futur. Ya, futur. Futur atau iftar. Iftar. Nah, kebetulan saya ada kamus yang nulis adalah seorang Prancis, tapi sudah apa namanya dulunya dia berkebangsaan Aljazair, karena Aljazair sama Prancis deket ya.
Itu penulisnya atau pengarang kamus bahasa Arab Inggris itu namanya Hans Wehr. Nah, dalam kamus bahasa Arab internasional Hans Wehr itu, ketika kita lihat kata fatoro, maka artinya yang pertama adalah to break. Fatoro yafturu itu kalau bahasa Inggris to break, memecahkan sesuatu. Jadi, apa ini maksud sini memecahkan sesuatu? Nah, dalam bahasa Inggris ada istilah breakfast. Betul? Breakfast. Apa arti breakfast? Ah, sarapan. Makan pertama kali di mana sebelumnya kita nggak makan. Iya. Kita subuh berhenti makan. Nanti makan-makan lagi kapan? Buka puasa, maghrib. Buka puasa itu orang kita suka sebut apa? Iftar. Ya. Malam kita makan jam 7 malam. Terus baru makan lagi pagi, jam 7 pagi. Orang Inggris bilang breakfast. Breakfast. Pecahkan fast. Fasting itu puasa. Pecahkan puasa. Jangan nggak makan. Itu orang orang Arab bilang futur, iftar. Orang Inggris bilang breakfast. Gitu. Jadi Idul Fitri kalau dari segi bahasa, dari kata fatara ini, maka kembali kepada sarapan. Dimana selama sebulan kita nggak sarapan, nggak ketemu lontong sayur, nggak nyabu ya. Suka nyabu kan? Nyarap bubur ya. Itu. Maka zakat yang dipergunakan untuk memberi makan orang miskin yang lama tidak makan supaya di hari raya Idul Fitri dia makan, namanya zakat fitrah. Karena tujuannya memberi makan. Ketika ya zakat fitrah itu diberikan setelah sholat Id, maka nilainya menjadi apa? Sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Maka zakat fitrah itu harus habis sebelum sholat Id. Kalau perlu jangan malam takbiran baru bagi-baginya. Kapan mau dimasaknya itu, ya, dan sebagainya. Nah, maka itu yang makna pertama. Nah, futur, iftar itu bermakna seperti itu. Kembali kepada sarapan. Maka sunnahnya di Idul Fitri 1 Syawal, sebelum kita ke masjid, sebelum kita ke lapangan, sarapan. Beda dengan Idul Adha nanti, sebulan setengah lagi kurang lebih, ya. Beda kalau Idul Adha, makannya kapan? Setelah sholat Id, itu kita. Kalau Nabi enggak. Kalau Nabi habis selesai sholat Id, Nabi ke tempat penyembelihan, Nabi sendiri yang potong daripada hewan kurbannya, habis itu dimasak, makan pertama Nabi, itulah di Idul Adha. Itu Nabi Ustadz, kalau kita gimana ya? Nunggu hewan kurban bisa asar baru makan. Kalau kurbannya di hari pertama, kalau hari kedua gimana puasanya? Oke lah, itu artinya apa? Perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ternyata kalau kita lihat di kamus bahasa Arab Inggris itu, Arab tapi terjemahannya Inggris, itu fatoro yafturu futur itu maknanya apa? Kalau kita bilang kembali kepada fitrah, maka di situ jelas-jelas tercantum to be originality. Ternyata ini loh yang membedakan pengertian kita selama ini. Ya, fitrah itu suci, bersih, padahal jauh lebih itu orang-orang luar itu mengartikan fitrah itu adalah originalitas, keaslian. Apa yang dimaksud? Fitrah itu adalah bawaan yang asli. Sejak lahir ya udah seperti itu. Sejak lahir manusia itu fitrah. Artinya apa? Membawa karakter-karakter yang asli. Bawaan sejak lahir yang Allah sudah berikan kepada orang tersebut. Itu namanya fitrah.
Dan kalau kita dengar istilah dari seorang bapak yang kebetulan dia itu adalah orang Betawi, karena saya tinggal dari lahir sampai sekarang di lingkungan Betawi di Condet. Ya, kecil di Tenabang, gede di Condet. Kumpul sama orang Betawi. Kalau kita tanya nih, "Beh, kenapa sih cucu ente pada bandel, nakal, main-main melulu?" Apa kata si Babe? Dah, nah bocah fitrahnya emang begitu. Ah, bocah fitrahnya begitu. Maka kalau ada anak kecil main-main sholatnya, pengurus masjid jangan marah. Kenapa? Fitrahnya bocah itu emang main-main. Nah, kalau bapaknya sholatnya masih main-main, lu kayak bocah lu, gitu. Lu kayak bocah masih main-main sholatnya. Nah, ini. Itu benar tuh, itu benar. Dan subhanallah, sifat asli bawaan sejak lahir yang diberikan oleh Allah itu, setiap manusia itu nggak sama. Ya, dalam arti apa? Ini harus diperhatikan bagi orang tua, pendidik, atau seorang psikolog pendidikan, pasti dia akan memperhatikan ini. Saya mengalami bapak-bapak sekalian. Ada ibu-ibu nggak? Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, saya mengalami. Saya mengalami. Artinya apa? Mohon maaf, saya 23 tahun di perbankan syariah. Sekarang udah pensiun. Saya pengen kan, dulu itu anak saya selepas SMA, nak, kamu ambil nak di UI. Ya, itu di UI ada fakultas ekonomi, terus ada jurusan baru namanya perbankan syariah di UI. Waktu itu awal-awal tuh. Terus anak saya bilang apa? Iya, Bi. Oke. Diikutin tuh tes. Alhamdulillah lulus di fakultas ke ekonomi jurusan perbankan syariah. Tapi hari demi hari kok saya perhatiin nih anak kok nggak ada semangatnya gitu. Nggak ada semangatnya. Saya panggil. Nah, namanya Fauzan. Fauzan, sini Abi mau ngomong. Kenapa, Bi? Kok kamu nggak seperti anak-anak yang lain bangga, senang, dapat fakultas ekonomi UI lagi. Ya ini kan maunya Abi. Tuh, ini kan maunya Abi. Jadi kamu tuh sebenarnya maunya kemana? Saya pengen jadi diplomat, Bi. Oke, jadi kamu mau masuk mana? Masuk HI, UI. Alhamdulillah, dia tes lulus. Bayangkan Bapak Ibu, baru semester kedua udah ke Hong Kong, pertukaran mahasiswa. Semester 3 Cina. Subhanallah. Kalau kita mampu ya melihat fitrahnya anak kita dengan sebaik-baiknya, insya Allah kita lihat anak kita ini cenderung pada agama, ya. Terus kita tawarin dia, kamu masuk pesantren ya? Ada pesantren yang bagus loh, pesantren modern, terpadu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Kalau dia mau, alhamdulillah. Tapi kalau nggak mau, jangan dipaksa. Kenapa kalau dipaksa akhirnya? Baru seminggu udah pulang, ya. Atau baru sebulan udah pulang. Bahkan ada kabur dari pesantren. Ini nih. Ini harus betul-betul sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Ya. Oke, kita baca dalam surat 30 ya, ayat 30. Ayo, yang ngantuk bangun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kata Allah, maka setelah Ramadan, ayo hadapkan wajahmu ya yang lurus kepada agama Allah. Fitratullah, itulah fitrah Allah. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah menciptakan manusia berdasarkan fitrah itu. Berdasarkan apa? Sifat-sifat asli. Asal muasal itu dari Allah diberikan kepada setiap bayi.
Tuh. Maka ala kulli hal ada keterangan lanjutan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin ketika beliau membahas tentang fitrah ini bahwa sejatinya fitrah itu adalah sifat-sifat asli bawaan sejak lahir, maka Imam Al-Ghazali membagi fitrah itu ada 4. Ya, Imam Al-Ghazali membagi fitrah itu ada 4. Yang pertama, fitrah tauhid. Yang kedua, fitrah ibadah. Yang ketiga, fitrah akhlak. Yang keempat, fitrah sosial. Yang pertama, fitrah tauhid, artinya potensi asli yang berasal dari Allah, yang diberikan oleh Allah sejak lahirnya manusia, itu adalah tauhid. Dalam konsep Islam, tidak ada bayi kafir, bayi Yahudi, Nasrani, nggak ada. Yang kata Nabi apa? Fa'abawahu ayyumajjisanihi au yunassiranihi au yuhawidanihi. Maka tergantung orang tua dan lingkungan yang membentuknya si anak ini. Apakah nanti dibentuk menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung siapa? Orang tuanya. Tapi pada dasarnya, setiap bayi menurut konsep Islam, dia lahir dalam keadaan Muslim. Karena itu fitrah yang diberikan Allah adalah fitrah tauhid. Dari mana kita tahunya? Baca surat 7 ayat 172. Ya. Surat 7 ayat 172. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan ruh ke dalam jasad ibu kita yang lagi hamil, ini seseorang ditiupkan ruhnya pada umur berapa? Bayi 4 bulan. Sebelum ditiupkan ruhnya ini, Allah minta persaksiannya. Bukankah aku ini Tuhanmu, Rabbmu, penguasamu? Maka calon manusia itu mengatakan, Qalu bala syahidna. Udah mengakui Allah sebagai Rabbnya. Otomatis keluar itu dalam keadaan apa? Fitrah, tauhid. Maka setiap anak yang lahir sampai sebelum dia balik, itu masih dalam kondisi apa? Fitrah. Anak dari non-muslim meninggal sebelum balik, surga apa neraka? Ayo. Yakin? Anak non-muslim meninggal sebelum balik, di mana tempatnya nanti? Surga apa neraka? Surga. Berdasarkan apa? Baca surat Al-Waqiah. Semua ahli tafsir sepakat dengan ayat itu yang mengatakan apa? Wildanum mukhalladun bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Anak-anak kecil yang membawa nampan minuman, makanan untuk ahli surga. Ahli tafsir semua sepakat dalam hal ini bahwa anak kecil itu adalah anak non-muslim yang wafat sebelum balik menjadi pelayan surga. Subhanallah. Apalagi anak muslim yang meninggal sebelum balik. Yang mana Nabi pernah mengatakan kepada seorang ibu yang pada saat itu lagi berduka, anaknya 2 meninggal sebelum balik. 2 meninggal sebelum balik. Bayangkan. Untuk menghibur ibu itu Rasulullah mengatakan apa? Seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang kecil 2, maka anaknya ini akan menjemput ibunya nanti di surga. Di pintu surga menjemput ibunya, orang tuanya. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, ada seorang ibu nyeletuk dari belakang. Ya Rasulullah, kalau atu gimana atu? Rata-rata emang ibu-ibu begitu ya, suka nggak apa-apa, bagus. Dari celutukan ibu ini, akhirnya Rasulullah bilang apa? Diriwayatkan dalam hadis itu, Rasulullah tersenyum.
Iya, iya, satu juga kata Nabi. Jadi berkat ibu ini yang nanya, satu juga bisa menjadi penjemput orang tuanya di pintu surga. Masya Allah. Karena dia luar biasa. Ketika anak kecil muslim berbuat baik, maka kebaikannya buat siapa? Orang tuanya. Kalau dia berbuat salah, dosa, buat siapa? Orang tuanya juga. Maka subhanallah, kalau kita lihat di TV atau kita lihat di video-video, ada anak muslim belum balik hafal Quran 30 juz. Masya Allah. Itu pahalanya buat siapa tuh? Buat orang tuanya. Yuk, sekarang anak muslim belum balik meninggal. Kita doa ini gimana caranya? Ini anak muslim nih, belum balik, meninggal. Apa kita samain doanya? Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Padahal dia masih fitrah. Ada yang tahu doanya gimana? Yang bisa jawab benar boleh pulang dulu. Ada yang tahu? Nyari di Google dulu. Call friend. Ingat tadi apa kata kuncinya? Anak muslim ya yang belum balik kalau dia berbuat baik untuk orang tuanya. Kalau dia berbuat dosa, maka dalam hal ini yang kita doakan bukan anaknya. Anaknya mah udah jaminan surga, fitrah. Yang kita doain siapa? Orang tuanya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia begini kira-kira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuanya. Ya Allah, rahmati kedua orang tuanya. Ya Allah, berkahi kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikan tempat nanti di akhirat itu surga bagi kedua orang tuanya. Kalau dia mau udah pasti fitrah, gitu lah. Ini kadang-kadang, mohon maaf ya, bahkan sampai ada oknum ustadz yang nggak paham tentang ini, dia doanya sama seperti orang dewasa. Bahkan dipanjangin lagi doanya. Seperti apa? Allahumma abdilha zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, ganti istrinya dengan istri yang baru. Kalau saya sebagai malaikatnya, saya nyolek tuh ya. Sunat aja belum. Ini anak nih, ya, ibaratnya nikah aja belum, pengen diganti dengan istri yang baru, ya, rumah yang baru dan sebagainya. Ayo, 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 ayo. Kita kembali ke sini. Anak non muslim yang belum balik meninggal itu masih fitrah. Bahkan tadi anak non muslim pun kalau dia belum balik meninggal masih fitrah. Jadi pelayan surga. Subhanallah. Ayo kita kembalikan fitrah kita. Yaitu fitrah tauhid. Artinya kita kencangkan lagi tauhid kita. La ilaha. Jangan sampai seorang muslim bagus di Ramadannya, setelah Ramadan kedukun lagi. Percaya lagi sama paranormal. Kenapa sih dibilang orang pinter? Ya Allah. Orang pinter minum? Ya korban iklan. Hmm. Ya, yang kedua, ibadah. Ya, 5156. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itulah sejatinya kita. Sejatinya kita, asal muasal kita, begitu lahir, itu sudah punya potensi untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan lama-lama anak itu dibiarkan gak sholat. Nabi bilang apa? Perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun. Jangan lama-lama. Kan gitu kan? Kenapa? Sifat anak-anak tuh main-main kan? Dia tak main-main. Makanya sekolah anak kecil itu nggak disebut sekolah. Tapi apa? Playgroup. Taman bermain. Taman kanak-kanak. Baru setelah gedean dikit, baru disebut sekolah dasar. Sekolah menengah. Nah itu. Kalau masih kecil, main-main. Nah, jadi arahkan main-mainnya itu kepada apa? Nak, kamu asal-muasalnya dulu itu begitu lahir sudah punya potensi untuk ibadah kepada Allah. Yuk, yuk, ikut ayah yuk, ikut abi salat yuk. Kita sholat, dia sholat. Biarin dia mau main-main, mau nungging, mau koprol. Udah terserah ya. Nanti lama-kelamaan dia akhirnya terbiasa untuk ibadah. Gitu.
Nah, sekarang gimana bapak-bapaknya, ibu-ibunya? Kembali kepada fitrah, berarti kembali kepada apa? Ibadah lagi kepada Allah. Kenapa? Kita ditujukan oleh Allah untuk beribadah selamanya. Surat 15 ayat terakhir ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang kepadamu. Sampai mati. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada matinya gitu ya. Nah, ada lagi sebuah ayat di surat Al-An'am, walahuddinu wasiba. Kepada Allah lah ketaatan yang terus-menerus. Yuk, kita evaluasi sejenak. Bapak Ibu, ini hari keberapa Syawal? 16 ya. 16 Syawal. Oke, kita rajin baca Quran tanpa terasa di bulan Ramadan, di waktu-waktu sempit, di waktu-waktu sibuk kita masih bisa baca Quran. Sekarang masih baca Quran? Ayo, masih baca Quran? Oke. Kalau di Ramadan insya Allah kita bisa 1 juz. Kira-kira sekarang sudah juz berapa di hari ke-16? Juz 1. Juz 1 Al-Fatihah, Pak. Ayo, juz berapa? Ayo, baru juz 2. Itu namanya belum on the track fitrahnya. Kalau on the track fitrahnya, kata Nabi, Allah suka amalan perbuatan seseorang yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit, tapi terus-menerus. Usahakan sehari itu jangan pernah ada kosong dari baca Quran. Bagaimana caranya? Kita tentukan. Saya setelah Ramadan ini harus baca Quran. Minimal sehari berapa lembar? Kalau 1 juz itu 10 lembar, kira-kira Anda sanggup sehari berapa lembar? Ayo, tentukan sekarang. Dalam hati, tentukan. Sehari saya mau berapa lembar? Tapi itu rutin dilakukan. Itu namanya kembali kepada fitrah. Terus menerus ibadahnya. Nggak berhenti. Oke, yang kedua. Ini udah 16 hari, berarti sudah 16 malam setelah Idul Fitri. 16 malam. Berapa malam yang kita kosong dari sholat malam? Banyakan sholat malamnya atau tidak sholat malamnya? Halo? Halo, jujur. Kalau nggak jujur mati mendadak. Ya mati emang ada bilang-bilang. Mati pasti mendadak kan? Iya. Berapa malam yang kosong? Kalau yang kosongnya itu mungkin 2 atau 3, wajar. Mungkin dia lagi sakit, nggak enak badan, atau kebablasan. Tapi kalau dari 16 malam ini, yang lewatnya berapa? 15. Berarti dari lebaran sampai sekarang cuma semalam dia sholat malam. Nah, ini nggak on the track fitrahnya. Ayo, kembalikan. Kembalikan. Kata Nabi apa? Mudah banget. Apa kata Nabi? Sallu walau rokaatain. Sholat malamlah kalian walau cuma 2 rakaat. Bayangin tuh, mudah kan? Sholat malamlah kalian walau cuma 2 rakaat. Jangan enggak gitu. Saya dulu pernah mengatakan ada usul fikih yang menyatakan mala yudroku kulluhu la tatruku kulluh. Apa yang kalian nggak bisa ambil semua, jangan kau tinggalkan semua. Kalau kita nggak bisa sholat malam 11 rakaat dengan witir, berapa rakaat yang bisa? Itu maksudnya. Tapi itu rutin dilakukan. Baca Quran. Kalau nggak bisa 1 juz, berapa lembar sehari? Sedekah. Kalau nggak bisa banyak, berapa yang bisa kita sanggup? Lakukan tiap hari. Begitu. Supaya menjaga apa? Fitrah kita. Setuju? Setuju? Ah, lemes banget. Setuju? Ayo, bangkit. Kembali kepada fitrah ya. Atau fitri ya gitu ya. Ada fitrah atau fitri gitu ya. Karena Idul Fitri kan gitu kan. Ada kata-kata fitri ya. Jadi setelah Ramadan, Bapak-bapak kembali kepada fitri ya. Jangan kepada Dewi atau kepada Yanti ya. Kepada fitri, Pak. Yang ketiga, akhlak. Fitrah akhlak. Artinya, sejatinya sejak kita lahir memiliki akhlak yang ayo, kembali kepada fitrah, berarti kembali lagi hiasi diri kita dengan akhlak yang baik. Betul? Ada bayi sombong. Ada bayi sombong.
Nggak ada. Yang sombong siapa biasanya? Oke. Ada bayi serakah? Nggak ada. Bayi kalau selesai nyusu kenyang, dilepas. Ya. Yang serakah biasanya siapa? Bapaknya. Oh begitu ya Pak ya? Oke. Pengalaman ya. Oke. Ada bayi curang? Ada bayi curang? Nggak ada bayi curang. Ada bayi apa namanya? Nggak jujur, bohong? Nggak ada. Bayi jujur. Nah, itulah hiasi kembali kita dengan sifat-sifat kejujuran, ya, tidak berlaku zolim, berlaku adil dan sebagainya, dan seterusnya. Oke, terakhir sosial. Sejatinya kita sejak lahir adalah makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Ada anak kecil begitu lahir bisa makan sendiri, bisa pakaian sendiri, nggak bisa. Nah, itulah sejatinya kita. Sehingga apa? Kita setelah Ramadan ini, ayo guyup lagi, satukan lagi, ya, eratkan lagi yang tadinya sudah jauh, silaturahim, tolong menolong dalam kebaikan dan sebagainya. Karena pada prinsipnya sekali lagi kita adalah makhluk sosial. Sejak lahir kita nggak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Saya nggak bisa ceramah di sini kalau tanpa ada hadir Bapak Ibu. Kalau saya bicara tanpa ada hadir Bapak Ibu, apa kata jamaah? Ustadz belum minum obat ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi semoga kita menggapai kembali fitrah kita, fitrah tauhid, ibadah, akhlak dan sosial. Masih ada waktu, silakan kalau ada yang mau bertanya. Dari ibu-ibu barangkali silakan disampaikan melalui kertas atau ada yang hadir di sini atau WA ke Pak Hak. Ya, kembali kepada Fitri ya Pak, jangan kepada yang lain ya. Ayo, silakan Pak. Asma Allah betul. Iya, betul sekali Pak. Bahkan ada hubungan Pak. Jadi begini Pak. Ini cakep nih pertanyaannya nih. Ya, fatir itu dari kata fatoro gitu. Maka surat ke-35 dalam Al-Qur'an adalah surat Al-Fatir. Al-Fatir. Surat Al-Fatir. Nah, kalau dari segi bahasanya, fatoro itu artinya mencipta. Mencipta. Dia sinonim dengan kholako. Pernah dengar kata kholako? Kholako artinya mencipta juga. Cuma bedanya, kalau memakai kata-kata fatoro, ini Allah ketika mencipta sesuatu, asli, orisinil. Belum ada ciptaan sebelumnya. Maka Allah memakai kata fatoro. Ketika Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi, Allah tidak katakan kholako. Tapi Allah katakan fatoros samawati wal ard. Ketika sudah ada bahan bakunya, terus mau apa? Cipta ulang apa namanya? Ya, mau mencipta ulang, maka Allah tidak katakan fatoro, tapi katanya kholaqo. Nah, ketika pertama kali Adam, Allah berfirman dengan bahasa fatoron nasa alaiha. Tapi ketika menciptakan Adam, ketika menciptakan setelah Adam, khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bayangkan dari segumpal darah. Artinya apa? Pertemuan antara sel sperma dengan ovum akhirnya membentuk sebuah darah. Ya gitu loh. Berkembang, berkembang, berkembang. Ya. Jadi ciptaan asli pakai fatoro. Ciptaan-ciptaan berikutnya pakai kholako. Maka fatoro itu adalah originality, keaslian. Jadi al-fatir berarti Allah maha pencipta yang original. Nggak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Cuma Allah yang bisa. Kira-kira begitu ya. Ada lagi? Baik, cukup. Sudah jam 1. Mudah-mudahan insya Allah
Sekali lagi, ini tergantung komitmen kita ya. Tergantung komitmen kita. Saya akan tutup dengan firman Allah. Kesimpulannya adalah silakan dibaca surat 16 ayat 92. Jangan sampai kita kena sindiran ini. Ini sindiran Allah kepada seseorang yang sudah baik perbuatannya, tapi nggak dilanjutkan. Malah dikoyak-koyak lagi. Jadi, dulu ada seorang nenek-nenek, perempuan tua, yang mohon maaf, akal pikirannya terganggu, nggak waras. Kerjaan nenek-nenek ini cengengesan sambil dia memintal benang menjadi sepotong kain. Tapi kata Allah apa? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kata Allah, jangan kalian seperti wanita tua yang capek-capek memintal benang menjadi sepotong kain, udah jadi kain, dikoyak-kayak lagi, dirusak-rusak lagi. Maka jangan sampai kita menjadi seseorang yang begitu Ramadan rajin baca Quran, sholat malam, zikir, doa, sedekah, dan lain sebagainya. Begitu selesai Ramadan, merdeka. Enggak lagi. Nah, kira-kira itu hampir sama nggak dengan sindiran Allah seperti ini? Kira-kira mohon maaf, waras nggak orang kayak gitu? Orang yang seperti ini waras nggak? Nggak waras. Masa capek-capek memintal benang jadi kain terus dikoyak-koyak lagi? Kalau kita waras, insya Allah nggak mungkin kita tinggalkan amaliyah Ramadan kita yang lalu. Minimal kita teruskan walaupun sedikit. Nggak apa-apa. Yang penting lanjutkan. Gitu. Itulah mungkin kesimpulan kita. Sekali lagi, semoga kita insya Allah kembali kepada fitrah kita yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.